Jamaah, terima kasih akan kita sampaikan ke Bapak pada saat diskusi. Baik, berikutnya Bapak sekalian, kita tahu banjir ini pasti diakibatkan oleh air hujan. Nah, air hujan itu pasti akan datang. Musim hujan kita kira-kira pada umumnya mulai November sampai Februari. Puncak-puncaknya Januari, Februari. Nah, sebenarnya bagaimana sih musim hujan di daerah Bekasi? Untuk itu kami telah memanggil salah satu forecaster itu kalau bahasa Indonesia perakirawan, yaitu Mas Hadi, MSI, kawan kami di BMKG, untuk nanti menjelaskan bagaimana sih pola hujan di Bekasi, kenapa kemarin Agustus tanggal 13, di musim kemarau ada hujan deras. Nah, apakah tahun depan, tahun ini, musim hujan akan November, Desember, Januari, atau Februari, atau seperti apa? Karena dari apa yang disampaikan BMKG bahwa tahun ini akan muncul La Nina. Nah, nanti setelah ada presentasi dari Bapak Hadi, nanti di akhir diskusi Bapak Ibu bisa menanyakan. Baik, untuk itu kami persilakan Pak Hadi dari Stasiun Klimatologi Bogor untuk menyampaikan paparannya. Waktunya 15 menit, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik dan teman-teman dari Jatimulya. Izin saya share screen ya, Pak. Ya, monggo, Pak. Oke, jadi dari kami mewakili Pak Kepala Stasiun Klimatologi Bogor yang diundang, kebetulan beliau mendelegasikan ke kami. Pertama, sebelum kita bicara masalah musim hujan, kita juga harus tahu kira-kira apa sih yang menggerakkan, jadi kok bisa ada hujan, bisa ada kemarau. Jadi sebenarnya ada tiga faktor ya, faktor global, regional, sama lokal. Kita bahas yang global dulu, yang seperti tadi Pak Urip bicarakan bahwa di kita ini La Nina ini sudah terbentuk ya Pak. Jadi sampai akhir Maret 2021. Jadi La Nina ini lemah sampai moderate, dan itu untuk wilayah kita ya, terutama di Jawa Barat, akan mengamplifikasi, artinya akan menambah jumlah hujan yang akan terjadi di wilayah kita. Kita lihat ini apa gambarnya ya. Kalau La Nina ini di sini dingin, yang apa? Yang di Pasifik, yang di tempat kita ini panas. Nah, ini sampai bulan Maret, Pak. Ini Maret 2021 La Nina-nya meluruh. Sedangkan untuk nah ini yang apa prediksi La Nina ENSO seluruh dunia ya. Jadi rata-rata itu lemah sampai moderat. Adi, mohon di slide show, Pak, biar besar, Pak. Oke, sebentar. Oke ya, ini. Terima kasih, Pak. Jadi ini seluruh badan-badan meteorologi dunia tuh sudah mendeklarasi bahwa untuk tahun ini La Nina lemah sampai moderat, Pak, sampai di Maret 2021. Sedangkan untuk faktor regional adalah dipole mode. Dipole mode ini perbedaan suhu antara Afrika Timur dengan Samudra Indonesia, dan itu sangat mempengaruhi wilayah kita sebenarnya. Jadi dibandingkan dengan La Nina, wilayah iot ini lebih berpengaruh ke kita. Tapi alhamdulillah untuk dari September sampai akhir tahun, prediksi iot kita ini normal, artinya dia tidak akan menambah curah hujan. Jadi yang nambah curah hujan cuma La Nina aja nanti. Ini outlook ENSO. Angin sebentar. Angin ya. Jadi untuk saat ini sebenarnya angin timuran masih bertiup, Pak, masih kuat. Cuman karena memang uap air yang ada di atas wilayah kita banyak, karena suhu kalau kita hangat, makanya hujan sering terjadi, terutama di sekitar yang ada wilayah pegunungannya, seperti di Bogor, Sukabumi, Cianjur, terus bagian Jawa Barat bagian selatan. Kalau untuk yang di bagian utara, dia biasanya ada kena efeknya aja. Sama ini angin utara selatan
Nah, ini lihat grafik anginnya dari rata-rata masih angin timuran. Nah, ini indeks monsunnya. Monsun Asianya tidak aktif, sedangkan yang monsun Australianya lebih kuat dari normalnya. Nah, ini OLR juga sama, Pak. OLR ini salah satu metode untuk mendeteksi kumpulan awan. Jadi kalau kita lihat di dasarnya, kita lihat memang awan-awan konvektif itu ada di belahan bumi utara sebenarnya. Tapi di kita ada muncul cuma spot-spot aja. Ini kalau MJO tidak aktif. Nah, sekarang kita lihat suhu permukaan di kita ya. Jadi sebenarnya rata-rata suhu di kita ini memang anomalinya positif ya, tapi untuk di kita ya di Laut Selatan sih sebenarnya negatif. Cuman ya karena pengaruh di sekitarnya, jadi hujan tetap ada di tempat kita. Sekarang kita ke Provinsi Jawa Barat. Awal musim hujan di Provinsi Jawa Barat itu rata-rata Pak dimulai di Oktober 1 Pak. Jadi sekarang ini sudah masuk Pak, masuk musim hujan. Itu terutama di sekitar Bogor, Sukabumi, Cianjur, dan di Tasik Selatan, Garut Selatan, dan di Pangandaran Pak. Itu sudah masuk sebenarnya untuk Oktober 1 ini. Sedangkan untuk wilayah Bekasi, kalau kita lihat ya, wilayah Bekasi, sebentar, Bekasi masuk awal musim hujan itu. Untuk Bekasi ini terdiri dari kota dan kabupaten itu ada 5 zone, Pak. 5 zone itu artinya 5 zona musim. Jadi masing-masing wilayah berbeda ya. Jadi yang zona musim 60 itu masuknya tuh di November 3 sampai Desember 2. 61 lebih duluan karena dia dekat dengan Bogor, Oktober 1 sampai Oktober 2. Jadi yang dekat Kota Depok ya, yang berarti yang Jatimulya ini masuknya 61 ya. Apa 66 itu? 60 Pak. 60. Oh, 60 berarti ya. Tambun itu, Tambun Utara, Tambun Selatan. November 3. Tapi yang di Bekasi Selatan itu 61 dan 66 itu sudah Oktober 1 sampai Oktober 2 ini sudah masuk musim hujan. Kembali ke tadi. Nah, ini untuk perbandingannya istilahnya dengan normal musimnya hampir sama ya, kecuali yang 61 itu mundur 1 dasarian dan yang 66 itu maju 1 dasarian. Kalau sifatnya, Pak, sifatnya itu rata-rata sebenarnya normal, Pak. Karena memang La Nina yang sudah dirilis oleh BMKG itu lemah sampai moderat, itu artinya dia cuma nambah sedikit aja. Dan untuk wilayah kita ini yang paling berpengaruh sebenarnya adalah dipole mode. Karena sedangkan dipole mode yang kita prediksi itu netral sampai akhir tahun. Jadi insya Allah sesuai prediksi kami di BMKG Jawa Barat untuk sifat hujan wilayah kita ya, terutama di Kota Bogor dan Kabupaten itu rata-rata normal. Di Bogor Selatan di Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi rata-rata normal, kecuali di zone 61 itu atas normal yang berbatasan langsung dengan Depok dan Bogor, Bekasi Selatan. Bukan banyak kata. Untuk sudah masuk ya. Nah, ini di November yang selatan sudah masuk, dia bergerak mulai ke utara, dan di Desember sudah masuk semua. Dan untuk sifatnya rata-rata normal, kecuali yang Bekasi Selatan yang zona 61 yang di atas normal. Nah, ini untuk perakhiran curah hujan ya, Oktober, November, Desember. Jadi kalau kita lihat ya, ini yang di Bekasi yang sudah menengah di Oktober sudah masuk. Sedangkan di November baru sebagian selatan sampai tengah, baru di Desember sudah semua masuk. Karena curah hujannya antara menengah sampai dengan tinggi. Bukan Februari hujan nanti. Perwakilan dari BMT. Nah, ini yang yang perakhirannya. Ini sama yang tadi. Nah, ini yang HTA Pak, yang kita analisis setiap 10 hari Pak. Jadi memang sekarang hujan turun itu spot-spot tertentu sebenarnya. Jadi nggak merata, karena memang terutama di Pantura ya Pak.
di Indramayu itu memang masih ada yang nggak dapat hujan sampai 31 sampai 60 hari. Masih ada wilayah yang nggak dapat hujan. Tapi untuk yang selatan rata-rata sudah dapat hujan semua dan sudah yang belum tertata sebenarnya. Itu juga mungkin harusnya pemerintah kabupaten atau kota Bekasi harusnya minta ke PUPR untuk das yang di timur Bogor itu yang diperbaiki, karena kalau untuk Ciliwung dan Cisadane kan sudah pemerintah pusat kan sudah bikin bendungan, yang di timur yang belum, yang di daerah Bogor Timur itu yang belum. Makanya itu begitu hujan gede di sono di Bogor Timur itu akhirnya langsung lari ke sana ke Bekasi, Pak. Ya Bekasi pasti banjir kalau di hulunya hujan lebat karena nggak ada yang nahan. Kalau yang sekarang yang di Ciliwung itu hujan gede tapi masih ketahan, Pak, karena di hulunya sudah ada bendungan Cimahi sama Sukamahinya. Mungkin demikian Pak Urip. Jadi untuk waspada kita aja, karena memang sekarang La Nina ya hujan pasti ada penambahan sedikit lah, tapi nggak banyak, tapi sedikit, karena memang di kita wilayah kita ini yang lebih tergantung itu kepada iotnya, Pak, bukan La Nina tapi iot. Demikian Pak Urip. Baik. Presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Hadi Saputra dari Stasiun Klimatologi Bogor. Jadi bisa saya garis bawahi, awal musim hujan itu sekitar November 1. November 1 itu artinya November 10 hari pertama. Jadi sekitar tanggal 1 sampai 10 November itu sudah mulai masuk musim hujan. Tapi masih normal. Kemudian puncak-puncaknya adalah Februari 2021. Mudah-mudahan walaupun musim hujan sudah masuk, tidak terlalu besar hujannya, masih normal, sehingga kita masih punya waktu untuk persiapan sampai Januari, Februari. Sehingga kita masih punya waktu Oktober, November, Desember, 3 bulan. Mungkin 2 bulan kita harus genjot supaya kita bisa mengalirkan air hujan yang pasti datang tadi ke sungai. Saya kira gitu. Baik, kemudian kita lanjut saja ke pembicara berikutnya. Sebelum itu kami ucapkan selamat datang Pak Lurah Jatimulya, Pak Charles Mange. Saya kira gitu. Baik, kemudian